Selamat malam Tribuners, bersama saya Risha. Kita kembali lagi di program Speak Up, bicara untuk kebenaran. Oke, kita mau flashback sedikit nih ke kejadian 2 tahun yang lalu, tepatnya pada 10 Juni 2021 ya. Ada kejadian memilukan yang menimpa seorang anak yang pada saat itu berusia 10 tahun Tribuners, berinisial MRA, yang meninggal dunia diduga karena digigit anjing tetangganya. Nah, sebelumnya sang ibu mengaku sulit nih untuk mendapatkan vaksin anti rabies sampai sudah mencari ke beberapa lokasi, tapi tidak juga menemukan suntik vaksin itu. Nah, di sela-sela sang ibu mencari suntik vaksin nih Tribuners, MRA mengalami panas yang tinggi, lalu juga ia melakukan gerak-gerik yang tidak biasa nih, seperti anak-anak pada umumnya, seperti mengeluarkan lidah layaknya seekor anjing. Nah, bahkan setelah mendapatkan suntik vaksin pun ia tak kunjung membaik kondisinya. Oke, nah oleh karena itu Eva Donna Sinulinga, sang pemilik anjing pun dilaporkan nih ke Polsek Medan Tuntungan 1 hari setelah kejadian atau pada 11 Juni 2021 dan dijadikan tersangka 1,5 tahun kemudian. Namun Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia LBH-PSI menemukan bukti-bukti baru nih Tribuners dalam kasus meninggalnya MRA di Medan. Dari penelusuran LBH-PSI ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Kota Medan, di bulan Juni 2021 tidak tercatat kasus meninggalnya MRA akibat rabies dan tidak tercatat ada anjing yang positif rabies di Kota Medan. Nah, untuk itu telah hadir bersama-sama kita di sini Dr. Hewan Kaliko Bahri yang merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumut. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Ibu Francine Wijoyo SHMH yang merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia sekaligus lawyer dari terdakwa Eva Donna Sinulinga. Selamat malam Ibu. Malam, Marisha. Nah, sebelum kita mengulik kembali nih kasus yang terjadi pada 2 tahun yang lalu, kita ada video keterangan dari pihak korban nih Tribuners. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Bisa dibuat, buka-buka aja. Dadanya sama paha. Dada sama paha kan? Ya semua, tuh dia bang. Ya Allah ya. Udah, kalian kalau nggak sanggup ya. Mana dia? Udah bang, ya. Ya nah. Sikit-sikit. Dijahit. Melintas di rumah terduga hari Kamis tanggal 10 ya Bang. Nah lalu di rumah terduga ini terbukalah pagarnya itu. Nah karena si terduga ini mau beli air galon lah. Nah lalu almarhum ini lewat, anjingnya lepas. Nah terduga ini menggigit langsung paha kanan atas. Nah hari Minggunya meninggal. Memang si almarhum ini mengalami kelumpuhan lah sebelum meninggal. Saya rasa itu ya. Korban. Kalau kita masuk kemarin dia ada Malik ya. Tapi pihak ada Malik ya kita sekalian visum di situ kan. Nah memang sudah ada rawat tapi nggak ada gejala apa-apa gitu loh. Nah begitu hari Sabtunya, nah itu udah mulai timbul hilang ingatan seperti anjing rabies itulah gejala almarhum ini. Tidak makan, mencret, muntah. Maaf katanya. Nah, itu dia ya Tribuners, kesaksian atau keterangan dari pihak korban. Nah, mungkin di next kita bakalan mengundang juga nih pihak korban untuk speak up di acara ini. Jangan lupa saksikan Speak Up di media sosialnya Tribun Medan untuk update terus kasus-kasus yang ada di Kota Medan khususnya. Oke, Ibu Francine dan juga Pak Kaliko. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Semangat sekali hari ini ya. Oke, Ibu Francine. Ibu menjadi lawyer ya untuk pihak terdakwa nih Mbak Donna. Boleh diceritakan kembali nih Bu, gimana sih kronologi pada 10 Juni 2021 lalu?
Jadi pada tanggal 10 Juni 2021 itu ada anak yang mengaku digigit oleh anjing miliknya Ibu Dona ini yang namanya Bogel. Nama anjingnya Bogel. Anjingnya jenis apa ya, Bu? Anjingnya jenis anjing domestik, anjing kampung, ukurannya sedang, anjing dewasa, warna coklat. Nah, tapi pada saat kejadian yang dituduhkan tersebut, saat itu Ibu Dona itu sedang ada di dalam rumahnya mengawasi anjingnya yang keluar ketika lagi membeli air minum galon. Jadi membeli air minum galonnya itu di mana? Di dekat rumah? Ada pedagang yang keliling. Oh, berarti menghampiri ke rumahnya? Menghampiri ke rumah, gitu. Dan pedagang ini rutin, sudah sekitar setahun terakhir, pada Ibu Dona kontrak di situ, memang selalu rutin membeli air minum pada tukang air galon ini. Nah, tukang air galon itu membuka pintu pagar kan untuk mengantar. Nah, Ibu Dona punya 2 anjing. 2 anjing. Si Bogel sama Tika, yang keluar sebentar itu Bogel namanya. Dia keluar, kemudian buang air besar di seberang rumahnya, di tiang listrik depan rumahnya. Kemudian setelah selesai mengantar air minum galon itu, anjingnya dipanggil lagi masuk dan tidak keluar lagi di hari itu. Sehingga Ibu Dona maupun juga sebenarnya waktu itu tukang air minum galonnya juga pernah memberikan kesaksian dalam pra peradilan. Itu menyatakan bahwa pada saat kejadian yang dituduhkan tersebut itu tidak ada jeritan anak, tidak ada gonggongan anjing, ya kan? Tidak ada keributan lah gitu. Tidak ada keributan sama sekali. Karena kan wajarnya kalau misalnya ada anak digigit kan pasti dia menjerit lah, kesakitan atau nangis misalnya. Dan pasti segera mengadu atau bagaimana gitu kan. Nah, itu pada saat itu tidak ada keributan apapun, hening, dan anjingnya hanya buang air besar lalu kembali ke rumah. Ketika dipanggil, Ibu Dona mengawasi terus. Saya potong sedikit. Pada saat itu Ibu Dona melihat korban tidak? Berada di sekitar rumah. Oh, enggak. Berarti enggak ngelihat. Baik ibu korban maupun si penjual air minum galon tidak melihat ada anak-anak yang digigit. Secara spesifik malah ya, tidak ada anak yang digigit pada saat yang dugaan kejadian tersebut. Nah, kemudian ada satu saksi anak yang dihadirkan oleh dari pihak pelapor ini, dari ibu korban. Anak usia sekitar 9 tahun pada saat itu, yang mengatakan bahwa anjing Bogel tiba-tiba keluar dari rumah langsung menggigit korban di paha kirinya. Di paha kiri korban? Di paha kiri korban. Sedangkan visumnya hanya ada luka lecet diameter 4 cm di paha kanan. Oh, justru visumnya di paha kanan? Iya. Di paha kiri? Visumnya kan semua. Tapi yang ditemukan luka lecetnya itu hanya di paha kanan. Di paha kiri seperti yang disaksikan itu? Tidak. Dan secara spesifik lagi di dalam visum tersebut tidak ada disebutkan luka bekas gigitan hewan. Hanya luka lecet diameter 4 cm di paha kanan. Mungkin boleh nanti Mbak kita share ya? Fotonya itu boleh nggak? Yang liputan yang pada saat sidang aja. Nanti saya share ya. Gitu. Nanti bisa diambil dari situ. Nah, dari visumnya tidak ada luka bekas gigitan hewan. Dari keterangan Ibu Dona dan keterangannya si penjual air minum galon dalam sidang pra-peradilan, tidak ada anak yang digigit. Jadi, agak nggak cocok nih ketika tiba-tiba keluar visum korban meninggal akibat rabies. Sedangkan anak ini meninggal 3 hari setelah dugaan gigitan. Kan tadi kejadian tanggal 10 kan? Kemudian anaknya meninggal dunia di tanggal 13 Juni 2021. Kami baru tahu fakta sesungguhnya ketika sudah masuk persidangan 2 tahun kemudian nih. Gitu. Jadi agak lama prosesnya, agak aneh juga ya gitu. Kalau waktu itu sudah yakin akan jadi tersangka dan anjingnya memang benar-benar ditersangkakan memang menyebabkan rabies, menyebabkan anak itu meninggal, pasti Ibu Dona sudah ditahan di 2021 tersebut. Tidak perlu menunggu 2 tahun. Apalagi kasusnya viral sekali. Cuma ini kasusnya dari Polsek Medan Tuntungan naik ke Polres Kota Medan. Mandek, prosesnya tidak berjalan jauh. Tiba-tiba 1,5 tahun kemudian naik ke Polda Sumut dan Ibu Dona ditetapkan jadi tersangka berdasarkan visum tadi. Visum yang tadi? Visum yang tadi. Visum yang tidak ada luka bekas gigitan hewan. Selain itu ada bukti bahwa anjingnya sudah diobservasi oleh Dinas Pertanian setempat. Sudah diobservasi, bagaimana observasinya pada waktu itu, Bu? Jadi ketika diberitahukan tanggal 13 Juni itu bahwa korban meninggal dunia, penyidik langsung memanggil Ibu Dona dan suaminya, dan kedua anjing tadi, Bogel dan Tika, langsung dibawa ke Polsek Medan Tuntungan dan dipenjara di sana 3 hari. Anjingnya dipenjara 3 hari? Betul. Anjingnya dipenjara 3 hari di sana, benar-benar di ruang sel ya, hanya berdua saja tuh mereka. Lalu dari penyidik Polsek Medan Tuntungan meminta bantuan observasi ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
sehingga dilanjutkanlah observasinya di sana. Jadi diobservasi 10 sampai 25 Juni itu berarti ada 16 hari observasi, dinyatakan tidak ada gejala klinis rabies sehingga diterbitkan surat keterangan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan bahwa anjing bogel dan tika ini bebas observasi rabies. Lalu divaksin di tanggal 25 Juni 2021. Kalau vaksin itu hanya bisa diberikan baik manusia maupun hewan ya. Vaksin itu hanya bisa diberikan pada kondisi sehat. Anjing yang sehat berarti juga. Nah, jadi sangat janggal bahwa kasus ini bisa ditetapkan sebagai tersangka tadi. Nah lalu apa penyebab kematian pada visum et repertum korban, Ibu? Di kesimpulan, dibilangnya, saya runut dulu ya. Di awal itu dilakukan ada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan kemudian ada pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan ini ada hasil laboratorium patologi anatomik dari Fakultas Kedokteran di Sumatera Utara yang tidak pernah dilampirkan dan tidak pernah dijadikan bukti sampai saat ini. Padahal hasil lab ini satu-satunya yang bilang bahwa menyokong rabies. Ini juga menjadi janggal karena dari ahli forensik yang kami hadirkan, yang namanya rabies itu gejala klinisnya dan tanda klinisnya itu semua pasti, termasuk hasil pemeriksaan labnya. Hanya bisa dilakukan pemeriksaan pada namanya hipokampus, itu letaknya di antara batang otak dan otak kecil. Dan harus ditemukan adanya namanya negribodies pada hipokampus tersebut. Negribodies itu adalah bercak-bercak bekas kerusakan syaraf, karena kan rabies ini menyerangnya syaraf kan. Gitu. Nah, sehingga terlihatlah dari situ yang diserang hipokampus. Kalau terlihat tanda tersebut, baru bisa dinyatakan positif rabies. Kalau tidak ada, negatif rabies. Tidak ada di tengah-tengah yang namanya menyokong rabies itu apa? Apalagi kalau tidak ada penjelasan lebih rinci. Nah, sementara ahli forensik yang melakukan visum ini, dia hanya bilang bahwa hasil labnya menyokong rabies karena dia menunjukkan tanda-tanda khas rabies, tapi tidak dirinci. Lalu kenapa tidak dilampirkan hasil labnya? Gitu. Ketika kami minta dalam sidang pada ahli forensik tersebut, informasinya adalah rahasia medis pasien sehingga tidak diberikan sebagai bukti. Dan seharusnya majelis hakim bisa meminta. Kami sudah meminta itu dalam persidangan setidaknya 2 kali secara lisan, dan kemudian kami juga minta penetapan penyitaan barang bukti tersebut secara tertulis yang sampai hari ini tidak pernah dikabulkan. Tidak pernah dikabulkan? Betul. Sehingga menjadi janggal gitu. Berdasarkan apa dia yakin sekali bahwa ini menyokong rabies tapi kok tidak dilampirkan? Kalau memang benar ya lampirkan saja kan, toh itu memang bukti medis ya. Gitu. Nah, Mbak tahu nggak bagaimana sih dekatnya si bogel ini dengan Mbak Donna dan juga orang-orang di rumah? Apakah pernah menggigit sebelumnya atau bagaimana? Anjingnya sangat jinak sekali. Saya juga pernah ketemu main sama anjingnya. Bahkan terhadap orang baru pun, yang baru ketemu pertama kali pun jinak sekali. Tidak ada menunjukkan sifat agresif sama sekali. Dan kemudian ini juga anjing kesayangan keluarga. Jadi tidurnya pun tidur bareng. Sehingga kalau dibilang rabies itu kan pasti salah satu cirinya adalah menggigit benda maupun orang di sekitarnya. Pasti yang kena duluan keluarga dong. Apalagi kan ada anak-anak kan di situ gitu. Tapi kalau namanya rabies itu nggak bisa dia pilih-pilih korban. Nah, saya ingin ke Pak Kalikul dulu nih. Dok lah saya manggilnya ya. Boleh. Dok. Nah, apa sih sebenarnya tanda-tanda anjing terkena rabies, Dok? Sebenarnya ada beberapa tanda anjing terkena rabies. Yaitu yang paling sering adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Jadi seperti apa itu, Dok? Dari jinak menjadi agresif. Ya, di mana dia dulunya kenal dengan tuannya, dia tak kenal lagi dengan tuannya. Dia bakalan lupa begitu ya, Dok? Bakalan lupa. Karena rabies ini yang diserang adalah sistem saraf. Jadi terpengaruh saraf, dia tidak akan ingat lagi siapa tuannya. Kemudian tanda-tanda yang lain itu ada namanya dia menggigit benda-benda yang keras, atau istilah di medisnya namanya pika. Jadi kadang kayu digigit batu, kadang kain-kain ataupun apapun yang ada itu akan digigitnya. Apalagi kalau ada kita lakukan provokasi, dia akan cepat. Kemudian gejala-gejala lain sering kadang gemetar. Dan bahkan yang paling parah, dia akan mengalami kelumpuhan. Kemudian yang paling kita sering tanda itu yang mudah sekali itu ada dia takut cahaya, takut air,
bahkan takut dengan angin makanya dia akan bersembunyi, mencari tempat-tempat yang gelap seperti itu. Ini kan dari pihak si anjingnya ya, Dok. Nah, bagaimana nih ketika manusia terkena rabies? Ya, manusia kalau terkena rabies itu pun tidak jauh berbeda gejalanya seperti pada hewan. Oke. Ya, gejalanya nanti kalau manusia itu diduga rabies, itu gejalanya nanti akan, kalau dia sudah menyerang sampai ke sistem saraf pusat, itu akan berakhir dengan kematian. Karena setiap kasus yang sudah nampak gejala klinis di manusia atau di hewan, pasti mati. Pasti mati. Dari pihak manusianya akan mati, hewannya juga akan mati. Akan mati. Oke. Nah, Mbak Francine, bagaimana sekarang kabar anjingnya, si Bogel ini? Bogel setelah observasi sudah sempat divaksin anti rabies 2 kali, kemudian masih hidup sekarang 2 tahun lebih pasca dugaan kejadian. Sedangkan kalau sudah menjadi pengetahuan umum ya gitu, kalau yang namanya anjing rabies tuh biasanya pasti mati. Bakal mati nggak lama setelah Iya betul, maksimal 14 hari, bener ya Dok ya? Iya. 14 hari. Rata-rata 7 hari, 10 hari udah mati. Iya, ini masih hidup anjingnya, sehat sekali. Nah, lalu untuk Mbak Donanya nih, sudah berapa lama Mbak ditahan? Yang cukup janggal, ini si Ibu Dona ini dari awal tidak pernah ditahan. Oke, tidak pernah ditahan? Waktu awal ya, dari kasus Juni 2021, nah pelimpahan ke kejaksaan tidak ditahan, pelimpahan ke pengadilan negeri pun tidak ditahan. Itu dikabulkan semua, permohonan tidak ditahan. Tiba-tiba di tanggal 20 September 2023, di tengah proses persidangan, ketika kami waktu itu agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dan keterangan terdakwa, saat itu kami menghadirkan 2 ahli forensik manusia dan juga ahli epidemiologi dari Kementerian Pertanian, yang dua-duanya menyatakan atau menyimpulkan ya bahwa dari sisi manusianya itu tidak mendukung meninggal karena rabies dari bacaan visum. Kemudian kalau dari sisi hewannya itu bisa disimpulkan bahwa anjing Bogel di tanggal 10 Juni 2021 air liurnya tidak mengandung virus rabies, sehingga tidak mungkin kan menularkan rabies. Di tanggal 10 Juni itu pas kejadian? Pas dugaan kejadian kan, gitu. Nah, setelah 2 ahli ini memberikan keterangan yang begitu meyakinkan kita bahwa tidak mungkin kan, berarti pelakunya adalah anjing Bogel ini, kemudian terdakwa dipanggil oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Kami pikir itu akan membacakan keterangan atau memberikan keterangan, tiba-tiba langsung dibacakan penetapan penahanan. Langsung penetapan penahanan? Betul, dan langsung ditahan saat itu juga, dan tidak pernah dihadirkan secara tatap muka dalam sidang kecuali hanya 1 kali pada saat sidang pembelaan atau pledoi. Bahkan sudah majelis hakim pun sudah bilang bahwa sampai dengan putusan nanti terdakwa tidak akan dihadirkan tatap muka. Alasannya? Tidak ada alasan spesifik. Jadi walaupun kami ajukan permohonan untuk terdakwa dihadirkan pun tidak dikabulkan. Nah tadi Dokter Kolikul juga ada mention kalau misalnya yang kena rabies juga bakalan bertingkah laku aneh juga, ya Dok, kayak takut air dan segala macam. Nah saya ada membaca artikel kalau si MRA ini sempat berperilaku aneh nih Mbak, kayak panasnya tinggi, nah gitu dia kayak mengeluarkan air liur. Nah kalau kita cocok-cocok ini nggak cocok nih, gimana Mbak menanggapinya? Saya bicara dari fakta ya, fakta persidangan. Pada saat bulan Februari itu kan kami mengajukan pra-peradilan, termasuk diantaranya salah satunya adalah mendengarkan keterangan ibu korban di bawah sumpah. Waktu itu ibu korban menyampaikan bahwa anaknya demam tinggi 3 hari berturut-turut, tapi tidak dilakukan pemeriksaan suhu oleh tenaga medis. Kemudian saya tanya, pastikan apakah dilakukan opname atau tidak. Alasan tidak dilakukan dengan alasan katanya ditolak oleh rumah sakit. Ditolak oleh rumah sakit? Ya. Apakah ada upaya mencari rumah sakit lain? Nah, itu pertanyaan yang sama waktu itu saya ajukan. Kalau demamnya tinggi sekali, kemudian juga ibu korban waktu itu menyatakan bahwa anaknya berperilaku seperti anjing. Bener. Bahkan sampai menjilat lantai. Menjilat lantai? Iya, ini keterangan dari ibu korban sendiri ya. Gitu. Saya tanya kalau kondisinya sampai sudah separah itu, kenapa ibu tidak mencari alternatif rumah sakit lain atau tempat fasilitas kesehatan lain untuk bisa dilakukan opname? Kalau saya sih ya, sebagai
perempuan gitu, kalau lihat ada anak seperti itu kondisinya kan pasti saya paksakan untuk dapat pengobatan. Tapi ini tidak dilakukan. Itu pada saat Februari 2023. Kemudian pada saat persidangan ini dihadirkan kembali ibu korban, kami konfirmasi dan dicocokkan juga dengan keterangan tenaga medis yang melakukan pemeriksaan. Di tanggal 10, pada saat setelah dugaan gigitan, informasinya diberikan pembersihan luka dan suntikan anti tetanus oleh bidan. Bidan menyatakan kondisinya sehat, tidak ada gejala klinis rabies, tidak perlu dilakukan isolasi penyakit menular rabies. Di tanggal 11, kami menemukan di dalam berkas perkara bahwa ada resume klinis dari Rumah Sakit Adam Malik, yang di situ ada memang tertulis keluhan gigitan anjing, tapi korban dipulangkan karena kondisinya membaik. Lalu di tanggal 12, korban mendapatkan suntikan anti rabies, vaksin 2 dosis di klinik Aviati, dan dokter yang memeriksanya itu menerangkan di dalam sidang bahwa pada saat diberikan vaksin tersebut sampai dengan korban pulang, itu berarti sekitar pukul 8 malam, korban dalam kondisi sehat, sadar, kooperatif, ya kan, ngomongnya nyambung, dan tidak ada gejala-gejala lemas, lumpuh tadi itu tidak ada, sadar, tidak ada gejala klinis rabies. Lalu akan menjadi sangat janggal sekali kan, masa dalam waktu 24 jam meninggal karena rabies. Tadi aja 3 hari menurut kami sudah janggal gitu kan, tapi kalau dicocokkan dengan keterangan tenaga medis yang sampai dengan 1 hari sebelum korban meninggal tidak ada gejala klinis rabies, itu sangat janggal. Lalu di tanggal 13 Juni, korban dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik sudah dalam kondisi meninggal, sekitar pukul 5 sore. Meninggalnya berarti di? Meninggalnya sepertinya di rumah. Sekitar pukul 4 sore. Berdasarkan informasi dari ibu korban ya. Gitu. Nah, kalau dari dokter yang memeriksa di IGD di tanggal 13 Juni 2021, tidak ada air liur berlebih, dan tidak dilakukan pemeriksaan lainnya ya, karena sudah meninggal, dan di situ dibilangnya death on arrival karena sudah henti jantung. Berarti jantung sudah berhenti begitu ya? Sudah meninggal sebelumnya. Sorry. Tiba-tiba gatal. Dokter Kolikol nih. Rabies ini dikenal juga sebagai penyakit anjing gila ya, Dok? Iya. Nah, itu apakah anjing gila itu karena yang diserang otaknya? Nah, mungkin nggak anjing yang terinfeksi rabies itu mengeluarkan rabies, tapi anjingnya masih hidup gitu sampai udah 2 tahunan. Iya. Jadi penyakit rabies ini adalah penyakit yang zoonosis, ya. Dia menyerang hewan, nanti menularkan ke manusia biasanya melalui gigitan ataupun melalui air liur, melalui luka yang sudah terbuka. Jadi seandainya ada anjing yang menunjukkan gejala rabies dan memang kita katakan positif rabies, anjing tersebut pasti mati jika virus itu sudah sampai ke sistem saraf pusat. Sarafnya. Ya, itu biasanya hanya 1 minggu sampai 10 hari biasanya pasti akan mati. Karena semua kasus rabies yang sudah nampak gejala klinis berakhir dengan dead end, pasti mati. Seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya kalau anjing itu akan membawa virus rabies kemana-mana, dia tetap hidup. Seperti itu. Pasti dalam waktu dia pasti akan mati gitu ya, Dok. Nah, bagaimana sebenarnya penanganan anjing yang terkena rabies, Dok? Jadi kalau anjing yang terkena rabies, kalau sudah terkena dan itu kita katakan positif, itu nggak ada obatnya lagi, tinggal menunggu waktu. Karena sudah pasti akan mati. Pasti akan mati dan tidak ada obatnya. Tetapi kita ada cara mencegahnya supaya dia tidak terkena rabies. Kita akan melakukan vaksinasi secara rutin. Cuma itu jalan satu-satunya solusi supaya anjing tidak terkena rabies. Nah, kalau misalnya kita flashback kembali nih di adik kita MRA ya, Dok, itu kejadiannya diduga pada tanggal 10 Juni 2021 dan ia meninggal di 13 Juni 2021. Dokter bagaimana melihat hal itu? Dalam waktu 3 hari ia akan meninggal dengan dugaan digigit anjing rabies.
secara prosedur rabies yang saya tahu, itu perjalanan penyakit tidak secepat kilat. Biasanya perjalanan penyakit itu membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama. Okay. Jadi semakin gigitan itu di manusia atau di hewan, semakin jauh gigitan dengan otak, itu akan semakin lambat perjalanan penyakit. Ya, jadi penyakit ini menularnya melalui saraf. Saraf. Okay. Dan perjalanan penyakit hanya sekian 3 nanometer per detik atau per jam, saya lupa. Itu jadi butuh waktu yang lama. Kadang di manusia itu bisa kalau gigitannya di arah kaki atau di tangan yang sistem sarafnya tidak begitu banyak, itu bisa berbulan-bulan. Malah bisa yang terlama yang saya tahu tuh 2 tahun. Tetapi rata-rata hanya berapa bulan biasanya menimbulkan kematian. Kalau nanti gejala klinisnya sudah nampak, itu biasanya tidak ada obat. Oke. Nah, kita ke Mbak Francine lagi. LBH PSI menemukan fakta baru nih ya Mbak. Di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan juga Dinas Kesehatan Kota Medan itu tidak ditemukannya MRA meninggal akibat rabies dan tidak tercatat ada anjing rabies yang positif rabies nih di Kota Medan. Bagaimana Mbak menanggapi hal itu? Jadi karena kami belajar juga ya dari kasus ini gitu, bahwa ternyata rabies itu penanganannya itu secara terpadu. Karena kalau ada dugaan rabies, satu saja dugaan rabies itu bisa menimbulkan wabah. Benar. Dan tadi juga termasuk tadi penyakit zoonosis prioritas di dalam peraturan itu dibilangnya adalah penyakit zoonosis prioritas, sehingga penanganannya dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kota atau setempat ya, kemudian dari Kementerian Pertanian itu dari Dinas Pertanian setempat, lalu juga dari ini pemerintah Kota Medan di dalam kasus ini ya, pemerintah daerah, pemerintah Kota Medan. Dalam kasus ini, karena itu waktu itu viral, sehingga langsung dilakukan penanganan terpadu ini, langsung berjalan. Anjingnya tadi sudah diobservasi kan oleh Dinas Pertanian, dinyatakan bebas observasi. Bahkan biasanya observasi itu hanya 10-14 hari, dalam kasus anjing boger ini observasinya 16 hari. Jadi udah lebih panjang ya dari waktunya, sudah dinyatakan bebas observasi rabies. Dan secara klinis itu bisa dinyatakan sama dengan tidak rabies kan ya, Dok ya, anjingnya ya. Gitu. Kemudian dari sisi manusia, itu sudah dilakukan namanya penyelidikan epidemiologi. Ini sudah standar SOP-nya ya dari Dinas Kesehatan. Di situ termasuk wawancara dari keluarga korban, karena korban waktu itu sudah meninggal ya. Diperiksa juga rekam medis korban, dan kemudian juga Dinas Kesehatan melakukan konfirmasi kepada Dinas Pertanian. Anjingnya masih hidup atau tidak? Gitu. Karena ketika anjingnya masih hidup, kemungkinan besar memang tidak rabies. Itu kalau dari sisi Kemenkes ya. Lalu dari sisi manusianya, dari rekam medisnya tadi, pada saat itu tidak ada gejala klinis rabies keterangannya, gitu. Dan dari pemeriksaan tersebut, dari Dinas Kesehatan Kota Medan melaporkan ke Kemenkes di bulan Juni 2021 itu tidak ada kasus anjing positif, 0 di seluruh Kota Medan ya, gitu. Itu waktu itu 0. Kemudian dari sisi manusianya, pada saat itu hanya ada 4 yang terduga tergigit dalam laporan tersebut. Tidak ada satupun nama korban atas nama MRA lagi, apalagi meninggal karena rabies. Karena kalau meninggal karena rabies itu pasti akan menjadi sebuah kejadian luar biasa ya Dok ya. Pasti itu akan mendapatkan atensi sampai pusat lah gitu. Tidak mungkin akan didiamkan begitu saja. Pasti akan dilakukan penanganan menyeluruh. Namun tidak ada. Tidak ada, karena memang tidak ada rabies pada manusianya maupun pada hewannya berdasarkan pemeriksaan dari Kemenkes, Kementan maupun pemerintah kota setempat. Waduh, cukup janggal ini ya. Nah, lalu apa pasal yang disangkakan pada Mbak Dona ini, Mbak? Dan berapa lama? Pada awalnya jaksa ini mengajukan dakwaan berdasarkan 2 pasal. 2 pasal, oke. Pasal 359 karena kelalaian atau kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Yang kedua tadi pasalnya 360 ayat 1 KUHP yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat. Ini dakwaan dari JPU ya di awal ya, gitu. Lalu di dalam tuntutannya akhirnya JPU hanya mengenakan pasal 359. Karena 360 ayat 1 pasti tidak terbukti. Di dalam visum tadi tidak ada luka bekas gigitan hewan pertama. Kalaupun misalnya ada bekas luka,
tidak ada derajat luka di dalam visum tersebut. Kan harus disebutkan luka ini termasuk luka ringan, sedang atau berat. Benar. Untuk dicocokkan bahwa memenuhi kategori luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP. Oke. Jadi 360 ayat 1-nya gugur. Tinggal 359 nih. Menyebabkan orang lain meninggal karena rabies. Berdasarkan visum et repertum tanggal 14 Juni 2021. Oke. Tapi visum ini pertama tidak ada luka bekas gigitan hewan, sedangkan tadi penularan rabies tadi melalui gigitan hewan kan, dan yang didakwakan oleh jaksa pun juga berdasarkan gigitan anjing. Tidak ada luka bekas gigitan anjing. Yang kedua, kalau dinyatakan bahwa tadi ada hasil lab yang menyokong rabies, hasil labnya tidak dilampirkan. Lalu bagaimana meyakinkan persidangan bahwa memang meninggal karena rabies? Lalu yang ketiga, kami sudah menghadirkan ahli forensik manusia yang membaca visum tersebut, yang menurut jaksa adalah visum yang dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh orang awam, sehingga kalau menghadirkan ahli forensik tentu lebih meyakinkan lagi kan. Ahli forensik kami ini menyatakan bahwa di dalam visum ini tidak ada satupun yang mendukung rabies. Pertama, tidak ada bekas gigitan hewan. Yang kedua, juga tidak ada ditemukannya negribodies pada hipokampus. Itu secara spesifik bagian pada otak. Nah, kalaupun misalnya ditemukan adanya negribodies pada hipokampus tersebut, itu yang dinyatakan disimpulkannya adalah positif rabies, bukan menyokong rabies. Jadi pilihannya itu karena itu rabies itu gejala klinis dan tanda klinisnya juga pasti. Pilihannya cuma positif atau negatif. Oke. Tidak ada di tengah-tengah. Ya, tidak ada abu-abu rabies. gitu. Dan yang lebih janggalnya lagi, ahli forensik yang menerbitkan visum di dalam BAP-nya menyatakan bahwa di dalam BAP di bawah sumpah ya, menyatakan bahwa penyebaran rabies itu melalui pembuluh darah. Sedangkan semua ahli yang kami hadirkan baik dari manusia maupun hewan, semua bilang bahwa rabies menyerang syaraf dan menjalar melalui syaraf, sehingga tidak mungkin ditemukan virusnya di dalam pembuluh darah. Seperti yang tadi dijelaskan sama dokter Betul. juga. Dan dalam BAP-nya pun juga ahli forensik tadi menyatakan bahwa baru pertama kalinya dia dijadikan ahli untuk kasus orang karena gigitan anjing. Oke, ini kayaknya Mbak Francine ini juga pecinta binatang juga nih ya, membawa makanan kucing nih, Tribuners. Iya, selalu kemana-mana kita bawa, berbagi sama kucing-kucing di jalanan. Oke, lalu sudah sampai mana tahap persidangannya, Mbak? Nah, besok di tanggal 29 November ini adalah agendanya putusan. Setelah persidangan berjalan kurang lebih 5 bulan ya, dari bulan Juli, udah sekitar 5 bulan, akhirnya akan memasuki agenda putusan. Nah, hari ini kebetulan sekali kami dapat satu tambahan informasi terbaru ya. Gitu. Dalam sidang sebelumnya kami sudah memasukkan keterangan dari Kementan yang menyatakan bahwa anjing tidak bisa menjadi carrier rabies, dan kalau anjing yang positif rabies itu pasti mati maksimal 14 hari. Itu ada keterangan tertulis dari Kementan, sudah kami hadirkan sebagai bukti. Nah, hari ini nih kita baru banget terima ada amicus curiae. Ini sahabat pengadilan, ya kan? Kami terima ini dari pengurus besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Ini jadi dari pusat. Sebelumnya kami sudah mendapatkan juga ya amicus curiae dibantu dari PDHI Cabang Sumatera Utara. Yang waktu itu juga kesimpulannya memang dalam kasus ini ya dok ya, anjingnya tidak mungkin rabies. Dari UGM ya? Iya, betul. Ada juga dari UGM ya. Ada 2 amicus curiae sebelumnya. Nah, yang ini dari PBPDHI nih, dari pusat. Di sini kalau kami bacakan ya di kesimpulannya, berdasarkan keterangan dalam visum et repertum 14 Juni 2021 dan foto luka pada korban tersebut, dapat kami sampaikan bahwa luka pada korban bukan diakibatkan oleh gigitan anjing karena tidak memenuhi standar pola luka gigitan anjing. Bahwa dengan jarak titik coklat yang dianggap adalah bekas gigitan dapat dimungkinkan karena gigitan hewan lain seperti ular atau hewan lainnya. Ini kalau kita mengacu pada di sini ya, di sini ada foto luka pada korban. Nah, kemudian dibandingkan dengan foto pada umumnya pola gigitan anjing, di mana anjing itu pasti kalau ada berjarak dan kemudian ada bekas taringnya umumnya. Kan tadi ini kan lukanya tidak luka robek ya, gitu kan. Dan luka jarak ini pasti akan di luar lingkaran lecetnya. Ini kan ada bekas gigitan, giginya tuh pasti ada ngecap kan? Yang kecil-kecilnya itu ya? Iya, pasti akan ngecap gigi tuh.
termasuk taring. Taringnya. Nah, ini kan cuma ada 2 titik luka kecil. Kalau tadi dibilang ini adalah diameternya 4 cm, ini kan lukanya jaraknya dekat sekali. Jadi mungkin malah cuma sekitar 1-2 cm mungkin ya gitu, karena kayak nggak nyampe setengahnya gitu. Jadi sangat janggal lah bekas luka ini. Lalu yang kedua, kesimpulan dari PBPDHI ini adalah terdapat kemungkinan kesalahan pembuktian pada alat bukti visum et repertum 14 Juni 2021 yang dapat mempengaruhi penerapan hukum yang seharusnya. Oke. Karena tadi janggal kan, tidak mungkin ada manusia meninggal akibat rabies dalam waktu 3 hari. Apalagi kalau tidak didukung bukti-bukti medis lainnya. Gitu. Nah, Bapak sendiri dokter nih dari pihak PDHI Sumut, bagaimana menanggapi kasus yang udah 2 tahun namun juga kita belum menemukan titik terangnya nih? Ya, harapan kami semoga besok ya. Besok persidangan, oke. Ya, kita dapat titik terang bahwasanya kematian MRA, harapan kami ini bukan karena rabies. Oke. Karena yang disangkakan anjing tersebut, anjing bogel, disangkakan rabies, sampai sekarang masih hidup. Nah, itu harapan kami, semoga karena anjing tadi tidak rabies, jadi kasus ini pun bisa dikatakan bukan karena rabies, meninggalnya bukan karena rabies. Itu harapan kami. Oke, nah boleh dikasih tahu ke Tribuners Pak, apa sih hal yang sepatutnya dilakukan oleh para pecinta anjing untuk melindungi anjingnya dari rabies? Ya, untuk melindungi anjing dari penyakit rabies, yang pertama sekali peliharalah anjing atau hewan-hewan kesayangan kita secara baik dan benar, yaitu dengan memberi makan yang teratur, mengandangkan dan lain sebagainya. Ya, kita memelihara penuh dengan kasih sayang. Oke. Kemudian yang paling penting, karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat menular dan cara satu-satunya adalah dengan vaksinasi. Vaksin anjing, kucing atau kera Anda secara teratur. Karena memang cuma ini langkah untuk pencegahan penyakit rabies. Rabies ini ya. Ya. Oke, kalau dari Mbak Francine sendiri apa nih harapannya mengingat besok udah putusan? Sorry, saya pengen mengomentari sedikit ya, tadi bertanya sedikit lah dok ya. Memastikan tadi kan dokter bilang bahwa anjing itu dikandangkan dok ya. Gitu. Nah, sementara dalam kasus ini anjing itu selalu berada di dalam rumah dengan pagar tertutup dan terkunci, sehingga dia memiliki kandang besar lah ibaratnya gitu kan. Kan tidak harus berada di dalam kandang sempit kan ya dok ya. Betul. Gitu. Jadi pengertian kandang ini istilahnya masih bisa di handle. Ya, jadi jangan pengertian nanti harus dari pagi sampai sore dikandangkan terus yang atau diikat ya. Jadi dikandangkan ini istilahnya dalam bentuk lebar itu kan tetap dikandangkan istilahnya. Bukan pengertian kandang itu 1x2, bisa 20x20 meter. Itu pun kandang. Istilahnya mungkin kata-kata yang tepat tuh agar mudah dihandle, dikontrol, mau dipanggil, mau dikasih makan dan lain sebagainya itu gampang. Karena kita juga sebagai pemilik hewan memiliki tanggung jawab penuh atas hewan yang kita punya. Mulai dari mengasih makan, jaga kesehatannya, gitu ya. Oke Mbak. Nah, iya. Tadi terkait dengan harapan ya, tentu karena kami sudah mengupayakan, kami merasa bahwa kami sudah mengupayakan yang terbaik dengan mendatangkan ahli-ahli yang sangat relevan di dalam kasus ini, baik dari ahli terkait dengan manusianya maupun terkait hewan, dan yang sangat-sangat memahami rabies ya tentunya. Kalau berdasarkan fakta-fakta persidangan ini, sebenarnya kami yakin bahwa seharusnya Ibu Dona ini tidak bersalah dan dibebaskan. Karena anjing bogel ini tidak rabies, dan yang paling penting adalah anjing bogel tidak menggigit korban. Sehingga tidak mungkinlah anjing yang tidak menggigit, anjing yang tidak rabies, bagaimana caranya dia bisa menularkan rabies pada korban. Lalu, yang menjadi janggal juga, yang harus menjadi pertimbangan dari majelis hakim, apakah benar MRA ini meninggal akibat rabies? Karena tadi ya banyak masih banyak bolong-bolongnya lah gitu. Kalau dari dokter-dokter yang memeriksa dan sudah dihadirkan dalam persidangan bilang bahwa selama dari 10 sampai 12 itu tidak ada gejala klinis rabies, menjadi sangat janggal kalau dalam 24 jam meninggal karena rabies. Tuh. Jadi kami sangat berharap ini menjadi pertimbangan majelis hakim. Termasuk juga amicus curiae yang diberikan oleh dari PBPDHI, dari PDHI Sumut, dan Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Semoga itu juga bisa menjadi pertimbangan majelis hakim. Bisa membantu lah begitu ya. Ya, untuk
mempertimbangkan secara adil dan bijaksana untuk memutus. Oke, terima kasih banyak nih untuk dua narasumber kita ya, Mbak Francine Wijoyo dan juga dokter hewan Bapak Kalikul Bahri yang telah menyempatkan waktunya. Sekali lagi aku ingetin buat Tribuners nih, kita bakalan segera juga menghadirkan dari pihak korban agar kita juga bisa mendengar nih kesaksian dari pihak korban. Semoga besok persidangan putusannya lancar ya, Mbak. Lancar dan mendapat hasil terbaik. Dapatkan hasil terbaik Dan untuk teradil. kedua pihak. Oke, Tribuners. Nah, untuk menyaksikan dari sisi korban nih, aku juga nggak bosen-bosen buat ngingetin Tribuners untuk saksikan terus Speak Up di media sosialnya Tribun Medan. Aku Risya beserta narasumber dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat malam. Selamat malam, terima kasih.